wabarakatuh. Selamat sore semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pertahanan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri Ilmi Azura dengan NIM 2403444 dari Prodi Fisika. Saya Muhammad Abdul Halim dengan NIM 2432948 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya Suci Ramadhani dengan NIM 2405076 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Saya Isaris Kamalia dengan NIM 2402901 dengan Prodi Pendidikan Matematika. Saya Hafiz Ahmad, NIM 2432914, Prodi Pendidikan Keagamaan. Saya Rahayu Nur Basari dengan NIM 2404267 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya Siva Kirana dengan NIM 2403440 dari Prodi Fisika NK. Saya Revalina Febriani dengan NIM 2403127 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya Muhammad Abdul Halim akan menjelaskan tentang pengertian pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam pertahanan. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia sebagai bagian dari bela negara. Baiklah teman-teman, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dan kaitannya dengan pertahanan. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang sangat relevan dalam membentuk karakter bangsa dan memperkuat pertahanan di Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana sila pertama berkaitan dengan pertahanan dengan tujuan untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sebagai dasar moral bela negara. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tujuan untuk mendorong semangat kemanusiaan dan menghormati hak asasi dalam situasi konflik. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dengan tujuan untuk menyatukan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan tujuan menjunjung tinggi musyawarah untuk menghindari konflik. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan menjamin keadilan sosial, mencegah ketimpangan yang bisa mengganggu stabilitas nasional di Indonesia. Lanjut, saya akan menjelaskan implementasi nilai Pancasila dalam pertahanan. Implementasi nilai-nilai Pancasila bisa terlihat dalam berbagai bentuk antara lain pendidikan bela negara di sekolah dan perguruan tinggi, kegiatan sosial dan gotong royong sebagai bentuk solidaritas nasional, partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dukungan terhadap TNI dan aparat dalam menjaga kedaulatan negara. Aku akan membahas tentang tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya di bidang pertahanan negara. Ada beberapa tantangan yang seringkali kita hadapi. Yang pertama itu pengaruh globalisasi dan budaya asing yang memudaratkan semangat nasionalisme. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi yang mengancam persatuan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman generasi muda tentang pentingnya bela negara. Yang keempat, disinformasi dan hoax yang dapat memecah belah bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh media sosial dan teknologi dalam pertahanan. Media sosial bisa menjadi alat positif maupun negatif dalam pertahanan. Di sisi positifnya, menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan. Sedangkan sisi negatifnya menjadi lahan penyebaran hoaks, provokasi, dan konten radikal. Maka dari itu, literasi digital ini menjadi bagian penting dari pertahanan modern. Baik, saya akan menjelaskan peran generasi muda dalam implementasi Pancasila. Generasi muda memiliki peran strategis, antara lain yang pertama yaitu menjadi agen perubahan dengan menjaga nilai-nilai persatuan. Selanjutnya yaitu terlibat aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan bela negara. Selanjutnya yaitu menolak paham radikal dan berani melawan hoaks. Dan yang terakhir yaitu menjadi teladan dalam perilaku jujur, adil, dan telanjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang upaya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pertahanan. Yang pertama upayanya ada meningkatkan pendidikan karakter dan Pancasila di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengadakan pelatihan bela negara untuk masyarakat. Yang ketiga, ada memperdayakan organisasi kepemudaan untuk memperkuat semangat nasionalisme. Dan yang terakhir ada mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa. Dari semua penjelasan yang telah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa
Pancasila adalah dasar yang kuat dalam membentuk sistem pertahanan yang kokoh dan bermartabat. Meski banyak tantangan, dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, nilai-nilai Pancasila dapat tetap bisa diimplementasikan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan manfaat dan pemahaman bagi saudara-saudara sekalian. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.